Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mafira Putri dengan NIM A11122001. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat pendidikan yang ideal untuk diterapkan di perguruan tinggi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat pendidikan. Filsafat merupakan ilmu yang sudah sangat tua. Bila kita membicarakan filsafat, maka pandangan kita akan tertuju jauh ke masa lampau di zaman Yunani kuno. Pada masa itu, semua ilmu dinamakan filsafat. Dari Yunanilah kata filsafat ini berasal. Philos artinya cinta yang sangat mendalam, dan sophia artinya kebijakan atau kearifan. Istilah filsafat sering dipergunakan secara populer dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam penggunaan populer, filsafat dapat diartikan sebagai suatu pendirian hidup atau individu dan dapat juga disebut sebagai pandangan masyarakat. Kemungkinan kalian pernah bertemu dengan seseorang yang mengatakan, "Filsafat hidup saya adalah hidup seperti oksigen, menghidupi orang lain dari diri saya sendiri." Atau orang lain lagi mengatakan, hidup harus satu bermanfaat bagi orang lain dan dunia. Ini adalah contoh sederhana tentang filsafat seseorang. Intinya adalah, aliran filsafat apa yang ideal untuk perguruan tinggi? Di sini saya mengambil filsafat progresivisme. Aliran filsafat progresivisme dalam pendidikan adalah sebuah pendekatan yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Aliran ini berfokus pada kemajuan dan perkembangan individu melalui pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan. Dalam pendidikan, progresivisme berarti bahwa guru tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana filsafat progresivisme memandang guru dalam pendidikan. Nah, aliran ini memandang guru sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi siswanya. Guru-guru tidak dianggap sebagai orang yang memiliki otoritas penuh, melainkan sebagai penasihat yang membantu siswa dalam memecahkan masalah dan mengembangkan kemampuan diri mereka sendiri. Guru harus memiliki ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang luas dalam bidang pendidikan, serta memahami karakter siswa-siswinya untuk menjadi penasihat yang efektif. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip filsafat progresivisme. Yang pertama ada kemajuan. Aliran progresivisme berfokus pada kemajuan dan perubahan dalam segala aspek kehidupan, terutama pendidikan. Kemudian yang kedua ada pengalaman. Progresivisme menekankan pentingnya pengalaman dalam proses belajar, baik di dalam maupun di luar kelas, untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian individu. Kemudian ada yang ketiga, kurikulum terintegrasi. Aliran progresivisme mengusulkan kurikulum yang terintegrasi antara berbagai disiplin ilmu dan nilai-nilai budaya untuk menghasilkan peserta didik yang lebih beragam dan berdaya guna. Kemudian lanjut lagi dengan nomor 4, pengembangan potensi. Progresivisme berfokus pada pengembangan potensi individu melalui pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan sekitar, serta meningkatkan kemampuan berpikir dan kreatif. Kemudian yang terakhir ada kreativitas dan inovasi. Aliran progresivisme menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi belajar untuk meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Mengapa Anda mengambil aliran filsafat ini? Menurut saya memilih aliran filsafat
progresivisme karena saya percaya bahwa pendidikan harus berfokus pada kemampuan dan potensi individu, serta memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang dan berpikir kritis. Aliran ini menolak pendidikan yang otoriter dan mengutamakan pendidikan yang demokrasi dan berpartisipasi. Dengan demikian, saya berharap bahwa pendidikan yang berbasis progresivisme dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan Indonesia dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang lebih baik.